Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nawa dan Anissa. Di sini saya akan menjelaskan latihan 2 nomor 1 di mana diketahui titik-titik A 2,5, B min 4,6, C 1,7. Nah, pertanyaannya, carilah titik AB, BC, dan AC, manakah yang mempunyai jarak paling pendek? Nah, di sini untuk mencari jarak antara AB, BC, dan AC, kita memerlukan rumus. Nah, rumusnya yaitu jarak PQ sama dengan akar dari X1 min X2 kuadrat ditambah Y1 min Y2 kuadrat. Yang pertama kita cari jarak AB. Nah, kita masukkan X1 dari A itu 2, jadi dimasukkan 2 dikurangi X2 dari B yaitu min 4, jadi kita masukin 4, jadi 2 dikurangi kuadrat ditambah 5 min 6 kuadrat. Nah, kemudian hitung 2, ini jadi positif, jadi 2 ditambah 4 dikuadratkan jadi 6 kuadrat ditambah min 1 kuadrat. Sama dengan akar dari 36 plus 1 sama dengan akar dari 37. Nah, akar dari 37 ini hasilnya 6,0827 dan seterusnya. Nah, yang kedua kita cari jarak dari B ke C. Kita langsung masukin aja ke rumus yang tadi. Min 4 min 1 kuadrat ditambah 6 min 7 kuadrat. Nah, sama dengan akar dari min 5 kuadrat ditambah 13 kuadrat. Sama dengan akar dari 25 ditambah 169 sama dengan akar dari 194. Nah, akar dari 194 ini yaitu 13,928. Lanjut, kita cari jarak dari A ke C. Nah, sama langsung masukin aja titik A dan C ke rumus. Nah, akar dari 1 min 2 kuadrat ditambah min 7 min 5 kuadrat. Nah, sama dengan akar dari 1 min 1 kuadrat ditambah min 12 kuadrat. Sama dengan akar dari 1 plus 144 sama dengan akar 145. Akar dari 145 ini 12,0415. Jadi, jarak yang paling pendek adalah jarak A ke B, di mana jaraknya yaitu 6,0827 dan seterusnya. Selanjutnya yaitu latihan 3. Kita mengambil nomor 1, diketahui titik A yaitu 5,2, X-nya yaitu 5, Y-nya yaitu 2. Untuk C-nya yaitu negatif 6 sama negatif 4. Negatif 6-nya adalah X, negatif 4-nya adalah Y. Ditanyakan, yaitu tentukan koordinat titik B jika titik B terletak di tengah-tengah ruas AC. Untuk menentukan koordinat titik B, kita menggunakan rumus perbandingan, yaitu untuk mencari nilai X-nya terlebih dahulu, menggunakan rumus XB sama dengan PXC ditambah QXA per P plus Q. PXC itu memuat titik koordinat C yang negatif 6, X-nya, ditambah QXA itu menggunakan titik koordinat dari A, yaitu 5, per P plus Q itu apa berarti? Perbandingan dari A dan C, yaitu 1 ditambah 1 menjadi 2. Dari rumus yang tadi, kita masukkan dari soalnya, yaitu PX-nya itu kan X-nya yang memuat koordinat C, yaitu negatif 6. Negatif 6 dikali 1-1-nya dari mana? Yaitu dari perbandingan antara A dan C. Ditambah 1 dikali 5. 5-nya dari mana? Dari titik koordinat A yang memuat X per 1 plus 1. 1 plus 1 itu dari perbandingan A dan C. Selanjutnya kita jumlahkan 1 dikali negatif 6 menjadi negatif 6, ditambah 1 dikali 5 menjadi 5,
per 1 tambah 1 yaitu 2. Sama dengan negatif 6 ditambah 5 yaitu menjadi negatif 1 per 2. Jadi hasilnya negatif 1 per 2 atau negatif setengah. Tadi kita sudah mencari nilai X, selanjutnya kita mencari nilai Y, yaitu dengan menggunakan rumus perbandingan Y, yaitu YB sama dengan PYC ditambah QYA per Pi plus Q. Kita masukkan ke dalam rumus. PYC itu memuat koordinat C yang bagiannya yaitu negatif 4. 1 dikali negatif 4 ditambah 1 dikali 2. 2-nya dari Y. Y yang bagian A yaitu koordinat A yaitu 2. Jadi 1 dikali 2 per 1 plus 1 dari perbandingan A dan C. Kita jumlahkan. 1 dikali negatif 4 hasilnya negatif 4 ditambah 1 kali 2 hasilnya 2 per 1 tambah 1 hasilnya adalah 2. Negatif 4 ditambah 2 hasilnya adalah 2 per 2. Hasilnya jadi min 2 per 2. Jadi untuk titik koordinat B adalah negatif 1 per 2 dan negatif 1. Negatif 1 per 2 nya memuat nilai X dan negatif 1 nya memuat nilai Y. Lanjut ke latihan 4, kita mengambil nomor 1B di mana nyatakan dalam koordinat kartesius titik-titik berikut. Di titik Q yaitu 4,2 per 3 pi. Nah, untuk mencari titik koordinat kartesius Q itu kita menggunakan rumus hubungan antara koordinat kutub dan koordinat kartesius, di mana yaitu rumusnya X sama dengan R cos theta dan Y sama dengan R sin theta. Nah, untuk mencari X-nya kita pakai rumus R cos theta. Nah, R-nya itu yaitu 4, cos theta-nya itu adalah 2 per 3 pi. Nah, jadi 4 cos 2 per 3 dikali 180. 180 ini tuh dari pi. Nah, sama dengan 4 cos 180 dibagi 3 itu kan 60. Nah, 60 dikali 2 itu 120. Nah, 120 ini tuh ada di kuadran berapa? Nah, 120 ini dikurangi 60 kan 180. Nah, jadi sama dengan 4 cos 60 derajat sama dengan cos 60 derajat itu 1 per 2, jadi 4 dikali 1 per 2 sama dengan 2. Jadi titik X pada koordinat kartesius Q yaitu 2. Nah, kita lanjut nyari titik Y. Nah, ini kan rumusnya Y sama dengan R sin theta. Nah, langsung masukin aja dari 4-nya, dari 2 per 3 pi-nya ke rumus ini. Nah, sama dengan 4 sin 2 per 3 dikali 180. Nah, 180 itu dari pi-nya ini. Nah, 180 dibagi 3 itu kan 6. 6 dikali 60. 60 dikali 2 itu kan 120. Nah, sama dengan 4 sin 120. Nah, 120 ini di kuadran mana nih? Ya, jadi sama dengan 4 sin 180 dikurangi 160. Nah, jadi kita ambil yang 60. Jadi sama dengan 4 sin 60 derajat. Nah, sama dengan 4 sin 60 derajat ini kan 1 per 2 akar 3. Nah, jadi 4 dikali 1 per 2 akar 3. Nah, jawabannya jadi 2 akar 3. Nah, jadi titik koordinat kartesius Q ini yaitu 2,2 akar 3. Selanjutnya yaitu latihan 4 nomor 2. Mana pulpennya sih? Nyatakan dalam koordinat kartesius titik-titik berikut. Di sini soalnya itu nomor B yaitu negatif 3 sama 3. Negatif 3-nya itu R, 3-nya yaitu theta. Nah, untuk mencari R dan theta-nya kita menggunakan rumus
yang terdapat di hubungan antara koordinat kutub dan koordinat kartesius. Nah, untuk R-nya sama dengan akar dari negatif 3 kuadrat plus 3 kuadrat. Dari kita terlebih dahulu mencari R. Nah, sama dengan negatif 3 dikali negatif 3 hasilnya 9, 3 dikali 3 hasilnya 9. Nah, 9 ditambah 9 hasilnya 18. Akar dari 18 adalah 3 akar 2. Selanjutnya kita mencari tetanya. Nah, untuk mencari tetanya kita mencari derajatnya, yaitu menggunakan rumus tan. Nah, jadi tan tetanya yaitu sama dengan y per x. Y per x sama dengan 3 per negatif 3. Tan tetanya 3 per negatif 3 hasilnya negatif 1. Dari tan tetanya berarti tan sama dengan negatif 1. Jadi dari tan negatif 1 hasilnya adalah 45 derajat. Jadi diketahui nilai R-nya yaitu 3 akar 2 dan tetanya adalah 45 derajat. Thank you so much for watching.